Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Hidayatullah, NPM 240681240434. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika sosial dalam berkendara dan bertamu ke luar negeri. Di sini yang pertama itu ada pengertian etika sosial. Pengertian etika sosial adalah etika sosial dapat diartikan sebagai aturan atau pedoman tidak tertulis yang mengatur perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Etika ini juga menekankan nilai-nilai sopan, santun, rasa hormat, serta tanggung jawab sosial dalam setiap interaksi antara individu. Dengan adanya etika sosial, setiap orang dapat memahami bagaimana bersikap yang pantas di hadapan orang lain, baik dalam lingkungan keluarga, di sekolah, pekerjaan, maupun dalam masyarakat. Yang kedua itu ada tujuan etika sosial. Ya, tujuan utama etika sosial adalah menciptakan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tujuan etika sosial yaitu yang pertama menumbuhkan rasa hormat terhadap sesama sehingga terciptanya hubungan yang saling menghargai. Terus yang kedua menciptakan keharmonisan dalam masyarakat karena setiap orang memahami batas dan kewajibannya. Terus yang ketiga itu menghindari kesalahpahaman antar budaya, terutama dalam interaksi global. Terus yang keempat itu membentuk citra positif diri dan bangsa karena perilaku yang sopan mencerminkan karakter yang beretika dan berpendidikan. Terus yang ketiga itu ada etika sosial bertamu ke luar negeri. Etika sosial bertamu ke luar negeri memerlukan penyesuaian terhadap budaya dan kebiasaan negara yang dikunjungi, dan seseorang harus memahami norma dan tata cara setempat agar tidak dianggap tidak sopan. Jadi hal ini mencakup cara berpakaian, berbicara, menghormati waktu, serta memahami kebiasaan sosial seperti memberi salam atau membawa buah tangan. Dan sikap terbuka dan menghormati adat setempat menunjukkan bahwa kita menghargai perbedaan antar budaya. Terus yang keempat itu ada contoh etika bertamu ke luar negeri. Yang pertama itu datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua menyapa dan memperkenalkan diri dengan sopan. Terus yang ketiga menyesuaikan gaya komunikasi, tidak terlalu keras, santai dan tidak terlalu pribadi. Terus yang keempat itu menghindari topik sensitif seperti politik, agama, atau masalah sosial yang dapat menimbulkan ketegangan. Hal-hal ini sederhana tetapi menunjukkan sikap profesional, beretika, dan menghormati budaya setempat. Terus yang kelima itu ada etika sosial dalam berkendara. Etika dalam berkendara bukan hanya soal kemampuan mengemudi, tapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan moral. Hal ini pengendara yang beretika akan selalu mematuhi aturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan lain, dan mengutamakan keselamatan bersama. Dengan berperilaku tertib di jalan, kita turut menjaga ketertiban umum dan mengurangi potensi kecelakaan. Terus yang keenam itu ada contoh etika berkendara. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu menggunakan helm atau sabuk pengaman sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan. Yang kedua, tidak menggunakan ponsel saat mengemudi agar
tetap fokus jalan. Yang ketiga, memberi jalan bagi pejalan kaki dan kendaraan darurat seperti ambulan atau pemadam kebakaran. Contohnya seperti itu. Terus yang keempat, menghindari perilaku agresif seperti membunyikan klakson, berlebihan atau menyerobot jalan orang lain. Ketika seperti ini membuat lalu lintas menjadi lebih aman, tertib, nyaman, dan keselamatan untuk kita semua. Terus di sini yang ke 6 itu ada etika berkendara di luar negeri. Saat berkendara di luar negeri, penting untuk menyesuaikan diri dengan sistem dan budaya lalu lintas negara tersebut. Terus di sini ada beberapa hal ketika berkendara di luar negeri. Yang pertama itu mengetahui sistem arah lalu lintas, misalnya kiri atau kanan. Yang kedua itu membawa dokumen resmi seperti SIM internasional, paspor, dan asuransi kendaraan yang lainnya. Terus yang ketiga memahami rambu dan aturan setempat apabila melanggar aturan. Yang keempat itu menghormati budaya berkendara seperti tidak memanyikan klakson sembarangan. Nah, dan sikap ini mencerminkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap hukum serta masyarakat setempat. Terus di sini yang terakhir itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari etika sosial berkendara dan bertemu ke luar negeri yaitu merupakan cerminan dari kepribadian moral seseorang. Seorang juga memahami dan menerapkan etika sosial, mampu berinteraksi dengan baik di berbagai situasi termasuk di lingkungan maupun di luar juga. Dengan menegakkan etika, kita tidak hanya menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga menunjukkan citra bangsa yang santun, beradab, dan bertanggung jawab di mata dunia. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.